Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman pada Coffee for Change, The Crew Lestari, hidup lestari alam, mandiri pangan dari rumah. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya pagi ini karena ternyata link Zoom yang kami sudah siapkan dari kemarin hari ini tiba-tiba tidak bisa connect dengan baik. Jadi alhamdulillah kita terlambat sekitar 15 menit ini ya, tapi insya Allah nggak apa-apa ya. Mudah-mudahan tetap acara kita pagi ini tetap dapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Oke. Jadi kita sudah hadir nih, bisa alhamdulillah kami dari The Crew Lestari bisa menghadirkan Mbak Sari pada pagi hari ini. Sebelumnya terima kasih banyak Mbak Sari atas waktu yang disempatkan untuk kami, waktu yang disediakan untuk kami pagi ini untuk bisa belajar banyak nih dari Mbak Sari. Waktunya 1 jam. Oh ya, sebelumnya saya sudah memberi informasi pada teman-teman bahwa kita bisa streaming ke YouTube pagi ini, tapi karena qadarullah ya, karena kesalahan teknis, jadi kami tidak bisa streaming ke YouTube, tapi insya Allah rekamannya akan sesegera mungkin kami upload ke YouTube The Crew Lestari. Oke, untuk selanjutnya saya akan membacakan nih kurikulum VT dari Mbak Britania Sari. Masya Allah ya, beliau ini ternyata jadi pengalamannya itu dari tahun 2018 sampai 2022 itu mulai pertama kali berkebun sampai yang paling baru di tahun 2002 itu beliau ini adalah nominator pejuang iklim dari Tempo Institute dan Madani Berkelanjutan. Saya kenal Mbak Sari ini waktu di Akademi Pangan Mandiri yang diadakan sama ARMP. Waktu itu kami belajar permakultur bareng. Tapi lihat perkembangan kebun Atkia ya Mbak namanya, benar ya Mbak Sari ya? Benar-benar yang Masya Allah, dari dulu saya tahunya Mbak Sari belum pindah ke rumah yang sekarang, terus habis itu dalam waktu kurang dari 1 tahun kayaknya kebunnya itu sudah benar-benar, wah sudah permakultur banget gitu, sudah dilihat bisa menghasilkan sayur sendiri, bahkan Mbak Sari sudah merawat, sudah punya 3 kandang ayam yang sudah mandiri telur dan daging ayam, Masya Allah. Oke, kita langsung ke Mbak Sari aja kalau begitu. Mbak Sari mau menampilkan slide-nya sendiri atau saya yang mau ini sharekan slide-nya? Saya yang share saja Mbak. Terima kasih. Silakan Mbak Sari. Oke, baik. Terima kasih banyak Mbak Erli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi menjelang siang dari Kota Bogor. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada Mbak Erli dan juga tim The Crew Lestari yang hari ini mengundang saya dengan tema Mandiri Pangan dari Rumah. Perkenalkan saya Sari, saya co-founder dari Akarintis, lalu kelas tumbuh belajar ketumbar workshop, dan juga No Food Waste. Jadi saya izin share materinya Bapak Ibu. Oke. Yang saya share ini nanti hanya berupa foto-foto saja ya. Nanti saya akan cerita dari foto-foto berikut. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Yang saat ini Bapak Ibu lihat, ini adalah kebun dapur kami yang posisinya persis berada di samping rumah. Gitu. Jadi di belakang rumah ada kebun sekitar 100 meter yang itu kami peruntukkan untuk beternak ayam dan juga ikan. Lalu setelah itu di samping si kebun yang 100 meter ini ada kebun dapur yang luasnya sekitar 200 meter. Nah, ini kami peruntukkan menjadi sebuah kebun dapur yang nantinya semoga bisa menyuplai kebutuhan pangan untuk rumah. Sebentar, mohon maaf, ada suara masuk. Boleh saya mute dulu kali ya? Boleh di-mute dulu? Oke, terima kasih. Oke, nah,
sebelumnya mungkin ketika saya belajar berkebun seperti yang tadi Mbak Erli sampaikan, memang saya belajar ilmu permakultur baru-baru ini ya 1 tahun terakhir. Itu pun saya merasa bahwa saya masih berada di permukaannya aja nih. Jadi nanti kalau mau tanya permakultur nanti bisa dibantu sama Mbak Erli juga ya Mbak Erli. Ya, jadi saya sebetulnya bukan berlatar belakang dari keluarga petani atau saya tidak berlatar belakang dari saya bukan berlatar belakang dari pendidikan pertanian. Nah, jadi sebetulnya awal mula saya belajar berkebun itu adalah di tahun 2014. Nah, di tahun 2014 saya memiliki putri yang berusia 4 tahun. Jadi pada saat itu saya lagi rajin-rajinnya nih ikut workshop kan tentang anak, tentang minat bakat. Terus di salah satu workshop di situ dipaparkan bahwa agar kita bisa mengetahui minat bakat anak, maka coba deh paparin dengan berbagai macam kegiatan minat bakat. Nah, lalu salah satu kegiatan yang ingin saya perkenalkan itu adalah kegiatan berkebun. Jadi di tahun 2014 adalah pertama kali kami belajar berkebun di pekarangan rumah. Lalu setelah itu kami mulai pertama kali berkebun di bedengan kecil nih di belakang rumah. Ini tanpa ilmu sama sekali. Jadi saya pikir kalau misalnya biji tuh ditanam pasti akan tumbuh ya kayaknya gitu. Jadi sama sekali tanpa ilmu. Lalu setelah itu di tahun yang sama saya belajar ilmu berkebun itu di Akademi Berkebun. Jadi Akademi Berkebun ini diadakan oleh Indonesia Berkebun yang sebenarnya diprakarsai oleh Bapak Ridwan Kamil ya. Jadi selama 1 hari itu kami belajar tentang teori berkebun, lalu kami praktek menanam kangkung dan juga bayam. Nah, dari ilmu-ilmu yang saya dapatkan di acara tersebut, kami praktekkan di rumah. Nah, tujuannya adalah supaya anak saya punya kegiatan, yaitu kegiatan berkebun. Nah, seiring berjalannya waktu, ternyata saya melihat, ternyata kegiatan berkebun saya pikir adalah sebuah life skill yang seharusnya dikuasai semua orang ya, karena kita seharusnya bisa menghasilkan pangan sendiri mulai dari rumah. Nah, lalu setelah itu, sisi positif lainnya adalah saya melihat dengan kegiatan berkebun nih, anak saya jadi belajar seperti belajar bertanggung jawab, merawat kebunnya, merawat tanamannya, lalu ada kegiatan-kegiatan motorik halus dan kasar yang dia lakukan ketika proses berkebun. Lalu juga kemampuan berbahasanya meningkat, dia jadi tahu, Bun ada serangga, Bun ada hama, Bun ayo kita menyemai. Itu kan adalah kosakata yang tidak akan anak ketahui kalau tidak berkecimpung di situ ya. Nah, setelah itu yang paling di tahun 2015 kalau nggak salah. Nah, ini adalah yang paling berkesan atau yang paling saya ingat itu adalah ketika anak saya suatu saat tuh lagi baca buku George si monyet ya. Bukan Franklin. Jadi di situ Franklin lagi menanam labu. Terus ketika dia baca buku dia bilang, Bun kayaknya aku mau deh menanam labu. Gitu. Tapi tidak saya iakan karena isi kebun kami terbatas. Sepertinya tidak mungkin untuk menanam labu. Jadi seperti itu. Nah, ternyata dia diam-diam menanam labu. Gitu. Dia bisa menyemai sendiri dan suatu saat ketika kami lihat, kayaknya ada tanaman yang nggak pernah kita tanam deh. Saya dengan suami ya. Ternyata anak saya bilang, ya aku yang nanam labu. Gitu. Nah, terus labu tuh kan menjaga banget ya. Akhirnya ketika labunya semakin besar, kami diamkan, kami tidak melakukan proses menanam apapun lagi, karena kami ingin supaya satu kebun itu untuk labu gitu. Nah, dan saya melihat ada sebuah kebahagiaan gitu ya ketika anak saya sudah bisa panen ini loh labu yang aku tanam sendiri. Lalu kita akhirnya dari situ kita belajar untuk mengolah makanan-makanan atau tanaman-tanaman hasil panen. Itu juga sebuah skill baru ya dari menanam, setelah itu kita mengolah hasil panen. Nah, selama proses berkebun ini, saya melihat bahwa ada satu pola pikir yang sebenarnya bisa kita tanamkan gitu kepada anak. Jadi saya selalu menanamkan kepada anak saya untuk ketika kamu menemukan sebuah makanan baru, jadi kalau anak-anak kan mungkin makanannya terbatas ya, terus tiba-tiba ada sayuran baru nih. Saya selalu sampaikan kepada putri saya bahwa coba dulu deh.
coba dulu. Kalau misalnya kamu suka, maka habiskan. Tapi kalau kamu nggak suka, maka nggak apa-apa. Gitu. Jadi dia akan belajar mengenal rasa. Dia akan belajar mengetahui bahwa ada yang dia suka dan ada yang nggak dia suka. Itu adalah sebuah hal yang wajar. Tapi mindset-nya yang terbentuk adalah dia silahkan mencoba dulu untuk tahu sesuatu, coba. Nah, itu dia. Nah, ini adalah pengalaman awal ya, kenapa saya belajar berkebun. Nah, lalu ini dia. Seperti yang tadi tema kita besar ya pada hari ini adalah mandiri pangan dari rumah. Yang saya lakukan ini adalah kegiatan berkebunnya dilakukan di ruang yang sangat terbatas, di lahan yang terbatas. Jadi pertanyaan yang sering muncul adalah, Mbak, mungkin nggak sih kita bisa mandiri pangan dari rumah? Mungkin, gitu. Karena kita banyak sekali metode-metode yang bisa kita lakukan. Contohnya misalnya, ini adalah di tahun-tahun awal ya, 2014 saya belajar berkebun, saya menggunakan pot, gitu ya, pot-pot, gitu. Lalu setelah itu kami pindah ke daerah Pamulang, ini lahannya lebih terbatas lagi dibandingkan rumah yang sebelumnya. Kalau di sebelah kiri ini adalah rumah orang tua ya, rumah orang tua, lalu setelah itu kami pindah ke Pamulang, lebih terbatas sekali. Jadi teras luar atau halaman luar adalah halaman yang paling terkena sinar matahari. Lalu halaman dalam yang di foto tengah ini adalah halaman yang sangat minim matahari. Jadi di sini kami belajar bahwa pada prinsipnya sebenarnya tanaman sayuran itu wajib terkena sinar matahari. Gitu. Lalu ada juga tanaman yang dia bisa tumbuh dengan baik di bawah naungan atau di tempat yang minim matahari. Contohnya tanaman rimpang-rimpangan atau tanaman hias. Jadi kami cari strategi, oke, berarti di kebun depan itu diprioritaskan untuk tanaman sayuran yang butuh sinar matahari. Lalu di bagian dalam, teras dalam, ini adalah untuk menaruh semaian, lalu rimpang-rimpangan, dan juga tanaman hias. Gitu. Jadi intinya adalah yang perlu difahami, kalau menurut saya apa yang kita punya saat ini maksimalkan dengan baik gitu. Jadi bukan tidak mungkin dengan lahan terbatas kita bisa berkebun. Sebentar saya lanjutkan. Nah, selanjutnya ini adalah beberapa jenis sayuran yang pernah kami panen dan ini ditanam di pot gitu. Jadi ada jenis-jenis sayuran seperti seledri, bayam, bahkan kembang kol dan brokoli ya, adalah sebuah kegembiraan sendiri di daerah Tangerang Selatan, di dataran yang tidak dataran rendah gitu ya, bisa menanam kembang kol dan brokoli. Ternyata saya baru tahu ada benih-benih yang memang sekarang bisa ditanam di dataran rendah. Nah, lalu yang paling hits ini adalah cabai ya, yang sekarang harganya sangat mahal banget, sampai 100.000 nih kalau di Bogor. Lalu tomat juga posisinya mahal. Sekarang ini kalau saya amati ya, di tukang sayur tuh harganya benar-benar kayaknya kita mau ngomong, ini kayaknya urusan dapur lagi nggak baik-baik aja deh gitu. Dengan uang yang biasa kita bawa nih, misalnya nominal 100, jumlah sayuran yang kita bawa ternyata berkurang karena harganya sangat tinggi sekali saat ini. Nah, ini nantinya dengan berkebun sebenarnya kita bisa pelan-pelan mungkin nggak 100% mulai mandiri pangan, tapi ada beberapa bahan yang bisa kita petik dari kebun. Gitu. Oke. Lalu ini adalah foto kondisi kebun kami yang saat ini. Jadi sebetulnya saya baru pindah ke Bogor ini 1 tahun terakhir. Nah, jadi kondisi ibu saya sedang tidak baik dan akhirnya kami memutuskan untuk pindah agar bisa dekat dengan orang tua. Nah, jadi di belakang rumah persis itu ada satu lahan kosong. Ini lahannya bukan milik pribadi sebenarnya. Ini adalah lahan tidur. Kondisinya semak-semak, persis banget di belakang rumah. Kami pikir kalau tidak diolah sayang sekali. Dan itu yang pertama. Lalu yang kedua, kami juga khawatir kalau nanti ada binatang-binatang liar yang nanti bisa masuk ke rumah gitu. Kalau semak-semak mungkin khawatir ada ular atau biawak gitu ya. Nah, di sebelah kiri ini adalah kondisi awal kebun kami ketika kami baru pindah rumah gitu. Nah, kami pikir gimana kalau misalnya 100 meter ini kita coba buat yuk jadi kebun dapur gitu. Ini adalah sebuah hal yang baru juga nih buat saya dan juga suami, karena sebelumnya kan belajarnya di pot ya.
Sekarang dihadapkan dengan menanam langsung di tanah dengan segala tantangan dan problematikanya. Yang pertama kali yang tadi disampaikan Mbak Erli, memang kami berusaha untuk belajar hal yang baru lagi nih, yaitu tentang permakultur. Bagaimana caranya agar keputusan-keputusan yang kita ambil dalam berkebun untuk memenuhi kebutuhan pangan ini baik untuk bumi juga, baik untuk lingkungan juga, baik untuk serangga juga. Jadi tidak hanya untuk mementingkan diri kita sendiri saja gitu. Nah, saya ambil satu contoh adalah ketika kami mengelola kebun ini, kami meminimalisir intervensi terhadap tanaman-tanaman yang sudah ada. Jadi ada pohon pisang, ada pohon jeruk, dan pohon kelapa. Ini kami tidak melakukan penebangan sama sekali. Karena harapannya adalah karena tujuannya adalah agar si tanah tetap stabil dan tidak stres ya. Gitu. Nah, lalu setelah itu kami membuat bedengan-bedengan di kebun belakang. Ini ada bedengan sayur dan juga bedengan bunga. Ini yang menarik juga dari kegiatan berkebun ini sebenarnya awal-awal tuh kalau saya belajar berkebun, saya boleh dibilang adalah karena ini ya minim ilmu, jadi keterbatasan ilmu, jadi saya tuh rasanya saya seperti orang yang egois gitu. Awal saya nggak pernah nanam bunga, saya hanya nanam sayuran karena saya pikir untuk apa saya nanam bunga? Toh nggak akan dimakan. Gitu. Jadi lebih ke apa yang positifnya nih buat saya, kalau nggak ada dampak positif buat saya, buat apa saya lakukan? Tapi ternyata bunga itu sangat bermanfaat sekali sebagai penjaga kebun. Ketika kita menanam bunga, artinya kita mengundang atau memberikan ruang hidup untuk para serangga. Lalu yang kedua, serangga-serangga ini adalah predator alami dari hama. Jadi contohnya, misalnya kita menanam marigold. Marigold ini kan kesukaannya serangga kepik ya. Dan untuk Bapak Ibu ketahui, kepik ini paling suka makan kutu putih. Ya kan, itu makanan favoritnya. Jadi ketika kita menanam cabai, misalnya nih taruh dia nanam cabai, tanam tomat, itu tuh paling sering didatangi kutu putih gitu ya. Nah, dengan kita menanam bunga, sebetulnya artinya kita mengundang predator alami dari hama-hama tersebut. Kita membuat kebun menjadi lebih sehat. Gitu. Lalu yang kedua, dulu saya paling gemes dengan kehadiran serangga. Jadi kalau misalnya lihat daun tuh gompel-gompel, bolong-bolong tuh rasanya sebel gitu. Terus gimana nih caranya supaya hasil panennya bagus, hasil panen terbaik yang saya dapat gitu. Nah, akhirnya cari cara supaya tanaman itu supaya hasil panen tetap terbaik. Tapi setelah saya pelajari lagi, sebetulnya kita ini hidup tidak hanya sendirian saja, gitu kan ya, di muka bumi ini. Jadi ada bagian-bagian yang memang harus dibagi kepada yang lain. Contohnya, seberapa banyak sih serangga akan makan dedaunan yang kita tanam? Nggak sebanyak kita, gitu. Nah, lalu ketika lagi gemes-gemesnya tuh, saya pada saat itu baca sebuah hadis, gitu, yang isinya kurang lebih siapa yang menanam dan tanamannya dimakan oleh serangga atau orang lain, maka bagian yang dimakan tersebut akan menjadi sedekah gitu. Nah, itu menenangkan banget sih. Oh iya ya, betapa menyenangkan sekali kalau setiap hari saya bisa bersedekah dari apa yang saya miliki di kebun. Nah, lalu yang ketiga, setelah dipelajari lagi, ternyata begini. Sebetulnya serangga itu tidak akan menyerang tanaman yang sehat. Jadi serangga akan ibaratnya menghabiskan sayuran-sayuran yang tidak sehat. Ada sebuah peneliti dari, saya lupa dari negara mana, jadi intinya dari hasil penelitiannya adalah tanaman yang sehat nantinya itu akan mengandung gula yang cukup tinggi gitu, gula yang tinggi. Nah, ketika dikonsumsi oleh serangga atau dikonsumsi oleh hama, hama tidak akan, kemampuan perut, kemampuan metabolisme atau kemampuan mengolah makanan, kemampuan mengolah gula oleh hama ini sangat terbatas. Dia tidak bisa mengonsumsi banyak, gitu.
Jadi tanaman yang sehat sebetulnya akan lebih terjaga dibandingkan dengan tanaman yang tidak sehat. Nah, lalu bagaimana sih sebenarnya ini nih yang harus kita ketahui. Tanaman sehat itu berasal dari tanah yang sehat. Gitu. Jadi kalau misalnya kita ingin agar tanaman kita sehat, maka yang harus kita olah itu adalah tanahnya. Bagaimana sih caranya agar tanah itu sehat, agar tanah itu hidup gitu. Nah, sama seperti manusia sebenarnya. Jadi analoginya sama kayak manusia. Manusia yang mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat, maka dia akan menjadi manusia yang sehat, imunitasnya baik, jarang terserang penyakit. Tapi kalau misalnya unsur haranya atau nutrisinya tidak baik, otomatis imunitasnya akan menurun. Jadi nanti kita sama-sama fokusnya lebih kepada tanah yang sehat. Bagaimana sih caranya supaya tanah itu menjadi sehat? Nah, kuncinya sebenarnya di tanah yang sehat ini dia, saya mau tampilkan nih foto kedua. Ini adalah kebun kedua, kebun samping yang luasnya sekitar 200 meter. Ini posisinya sama. Sebetulnya ini adalah tanah yang tidak terpakai, kebun yang tidak terpakai, sempat ditanami serai dan serai kalau nggak salah. Lalu tapi tetangga kami yang mengolah lahan ini suatu saat jatuh sakit dan tidak bisa mengolah lahan lagi. Lalu melihat kami mengolah kebun, lalu beliau ini namanya Pak Bawan lalu bilang, Mbak kalau misalnya mau olah kebun sebelah silahkan loh. Lalu akhirnya di kebun 200 meter ini kami jadikan kebun dapur. Nah, di kebun dapur ini kami belajar untuk membuat bedengan-bedengan gitu. Jadi salah satu fungsi bedengan ini sebenarnya adalah tempat untuk menanam supaya tidak terinjak-injak. Karena kalau misalnya bagian tanam diinjak-injak itu kan nanti akan semakin memadat ya. Nah, lalu saya sempat diinfokan Mbak Erli salah satu pertanyaan yang muncul tuh biasanya bagaimana sih caranya supaya tanah sehat gitu ya. Nah, yang pertama adalah ketika kami membuat bedengan, ini di bagian dasar kami lapisi dengan dedaunan kering, lalu setelah itu cacahan batang pisang, lalu setelah itu dilapisi lagi dengan sekam bakar, pupuk kandang, dan terakhir ditutupi oleh mulsa gitu. Mulsa ini adalah yang seperti Bapak Ibu lihat ya, posisi paling atas terlihat berwarna kecoklatan. Bukan berarti isinya adalah sekam mentah semua, tapi ini sekam mentah ini berfungsi untuk menutupi tanah. Jadi jangan pernah biarkan tanah kita telanjang gitu. Karena tanah yang terpapar sinar matahari langsung akan menyebabkan biota-biota atau mikroba atau hewan-hewan yang berada di tanah tuh nanti akan mati gitu. Jadi unsur hara pun nanti akan terkikis. Jadi yang pertama adalah pastikan ketika kita menanam kita menambahkan arang sebagai tempat tumbuhnya para biota tanah, lalu menambahkan pupuk kandang atau kompos, lalu setelah itu kita tutupi dengan mulsa. Oke, selanjutnya ini adalah ini dia. Nah, setelah kami memiliki kebun dapur, selanjutnya kami belajar beternak ini. Jadi lahan yang 100 meter yang tadinya ditanami oleh sayuran-sayuran, kami buat kandang ayam. Gitu. Ini adalah suatu skill baru juga ya, karena sebelumnya kami belum pernah belajar beternak ayam. Nah, selama beternak ayam ini, kami belajar bagaimana supaya bisa memenuhi kebutuhan hidup si ayam. Jadi ayam suka apa sih? Oh, ayam suka bertengger. Jadi kami buatkan tenggeran. Lalu kami buatkan di sini kamar-kamar untuk bayi dan juga anak-anak. Karena kalau misalnya dicampur nanti akan beresiko si anak terinjak-injak misalnya oleh ayam-ayam dewasa. Lalu setelah itu kami berusaha agar di kebun itu prosesnya seperti sebuah sistem yang tertutup, gitu ya. Nah, contohnya nih seperti apa sih? Mohon maaf, ini koneksi internet saya sepertinya tidak stabil. Maaf kalau putus-putus ya. Oke, jadi dari hasil kebun atau dari hasil sisa organik dapur, ini biasanya saya berikan kepada ayam. Jadi ayam itu adalah komposter alami yang dia akan
menghabiskan atau ya sisa dapur. Nah, lalu setelah itu bagian dasarnya ini berupa kandang umbaran. Jadi ketika ayam-ayam ini membuang kotorannya, kotorannya akan langsung berada di dasar tanah ya. Lalu setelah itu setiap 1 bulan sekali biasanya ini kami panen dasar kandang yang nantinya akan menjadi pupuk kandang ya. Nah, pupuk kandang ini nantinya akan menutrisi tanaman-tanaman yang ada di kebun. Jadi kurang lebih itu adalah bentuknya kayak sistem yang tertutup, sama sekali tidak menghasilkan sampah dari kebun, hasil dari kebun masuk ke kandang ayam, lalu kandang ayam menghasilkan pupuk yang pupuknya nanti akan menutrisi kebun. Nah, ini adalah bonusnya. Bonusnya adalah kami bisa mandiri telur, lalu juga mandiri daging, daging ayam kampung dan juga telur ayam kampung. Nah, selain ayam, kami juga beternak ikan. Jadi ada 2 sistem ya di sini. Di kebun belakang ada 1 kolam, lalu di kebun depan ini ada ember aquaponik. Jadi aquaponik ini adalah menggabungkan antara bagian atasnya ada bagian untuk menanam dan bagian bawahnya untuk ternak ikan. Oke, nah ini adalah slide saya yang terakhir. Mohon maaf sebentar, saya mute dulu ya. Oke, nah ini adalah slide yang terakhir, ini adalah tentang peramban. Jadi karena kita adalah mandiri pangan dari rumah, yang ingin saya sampaikan adalah ketika kita ingin mandiri pangan, ternyata kita tidak hanya bisa mengkonsumsi sayuran-sayuran yang kita tanam saja, tapi kita juga bisa mengkonsumsi tanaman-tanaman yang mungkin terkesan liar, yang tidak kita tanam dan tumbuh di halaman rumah gitu. Nah, contohnya adalah misalnya mungkin Bapak Ibu tahu ya tentang sirih bumi. Nah, sirih bumi ini sering banget deh tumbuh di pot-pot gitu ya, atau tumbuh di dekat tembok-tembok. Nah, sirih bumi ini ternyata bisa dikonsumsi. Lalu setelah itu ada pegagan. Pegagan yang sering tumbuh di pinggiran, kalau di kebun kami nih tumbuhnya di pinggiran selokan air hujan ya. Ini selokan air bersih ya, air hujan. Ini juga bisa kita konsumsi. Lalu setelah itu ada juga tanaman mengkudu yang ternyata daunnya bisa dikonsumsi. Ini sebenarnya prinsipnya kita pastikan dulu bahwa tempat tanamnya itu jauh dari polusi. Gitu. Jadi tempat tanamnya itu bersih. Lalu karena ini adalah tanaman baru juga ya yang mungkin jarang kita konsumsi, jadi kita bisa konsumsinya sedikit dulu untuk memastikan bagaimana reaksi tubuh gitu, karena reaksi tubuh dari setiap orang kan berbeda-beda. Lalu setelah itu jangan diambil terlalu banyak karena ada serangga-serangga dan juga atau makhluk hidup lain yang sama-sama membutuhkan makanan tersebut gitu. Oke, Mbak Erli, ini demikian paparan atau slide terakhir dari saya kembalikan kepada Mbak Erli. Baik, terima kasih banyak Mbak Sari atas paparannya, lengkap banget ya dari awal mulai berkebun sampai sekarang kebunnya sudah terlihat sangat cantik dan menghasilkan. Terus terang ya, kebunnya Mbak Sari itu kalau saya lihat tuh cantik banget gitu loh, artistik ya. Mungkin teman-teman ada yang sudah tahu ya kalau Mbak Sari ini juga ada apa Mbak ketumbar WS itu apa? WS itu workshop ya? Workshop betul. Untuk melayout kebun secara permakultur. Seru banget sebenarnya lihat perkembangan Mbak Sari ya dari mulai membuka lahan istilahnya ya, mulai membuka lahan sampai ini. Jadi teman-teman ini yang ikut Zoom pagi ini kebanyakan adalah followernya Mbak Sari nih di IG dan di Facebook ya. Jadi kayaknya teman-teman udah pada tahu banget gitu ya dari awal kebun Atkia itu seperti apa gitu. Nah, saya juga termasuk follower setianya Mbak Sari. Masya Allah,
saya belajar sama Mbak Sari ini belajar aja, tapi nggak jalan-jalan ini tentang beternak ayam. Sampai sekarang masih jadi wacana. Jadi benar-benar ngelihat ya Allah mupeng banget gitu ya dengan apa kandang ayamnya Mbak Sari. Mbak Sari sekarang ini sudah jam 10.57 di jam saya. Boleh ada tambahan sekitar 15-20 menit untuk tanya jawab Mbak? Iya silakan Mbak. Oke, alhamdulillah. Jadi kemarin udah ada pertanyaan dari teman-teman yang sudah masuk dari apa? Dari WhatsApp grup. Saya ini aja ya, maksudnya ini sudah saya rangkum sih. Tadi sudah dijawab sama Mbak Sari tentang bagaimana mengolah tanah yang baik tadi ya, dengan membuat bedeng dan lapisan-lapisan. Kalau kami di komunitas berkebun itu bilangnya bumbu-bumbu ya Mbak Sari, lapisan-lapisan untuk dibuat di bedeng gitu ya, di apa atau kalau bahasa kerennya sih rice bed gitu. Itu tergantung. Saya nambahin boleh ya Mbak Sari ya? Jadi tergantung ketersediaan bahan organik yang ada di sekeliling kita. Tadi udah dijawab juga sama Mbak Sari. Kemudian kalau untuk ini ada pertanyaan juga tentang berkebun di lahan sempit. Tadi sudah dijawab dan sudah dicontohkan sama Mbak Sari ya di rumah Mbak Sari yang sebelumnya. Terus ada juga yang bertanya, bisakah berkebun di tanah berbatu atau tanah liat gitu. Ini juga sebenarnya sudah dijawab secara nggak langsung sama Mbak Sari melalui pembuatan bedeng tadi ya. Jadi rice bed itu ditinggikan gitu apa bedengnya atau media tanam ya atau tempat menanamnya itu ditinggikan dari tanah yang aslinya yang ada. Ada yang backsound yang menjawab di belakang ini aslinya katanya. Ini coba sini sebentar. Nongol dulu mukanya. Nah, ini salah satu anggota The Crew Lestari yang bagian angkat-angkat dan lain sebagainya. Masya Allah. Gitu. Jadi saya rasa nggak ada masalah ya Mbak Sari berkebun di lahan berbatu dan tanah liat. Sekedar apa ya namanya ya informasi aja. Ada teman di komunitas berkebun kami itu yang tinggalnya di Kupang gitu, dan di Kupang itu terkenal sekali dengan tanahnya yang cadas dan berbatu. Alhamdulillah mereka bisa menanam berkebun dengan baik secara permakultur melalui ya pembuatan rice bed seperti yang dicontohkan sama Mbak Sari tadi. Jadi nggak ada masalah ya dengan itu teman-teman, insya Allah bisa. Kemudian ada lagi pertanyaan ini tentang apa ini? Bisakah bibit tidak organik dibuat organik? Ini saya agak bingung dengan pertanyaannya. Mungkin bibit GMO gitu kali ya, Mbak Sari, bibit hibrida gitu. Mungkin Mbak Sari bisa ini memberikan tanggapan untuk pertanyaan ini. Mungkin saya nggak bisa menjawab terlalu panjang ya karena keilmuannya juga terbatas ya. Jadi kalau untuk saat ini sih yang saya lihat dari beberapa para pekebun dan juga petani, mereka berusaha untuk menyimpan benih-benih asli. Jadi nanti mungkin teman-teman jika memiliki sebuah kekhawatiran, kayaknya benih saya khawatirnya ini nih Mbak, nggak organik nih. Nanti teman-teman mungkin bisa follow salah satunya Yayasan Beringin ya, yang saya tahu mereka menjual benih-benih yang benih-benih asli gitu. Itu untuk menjawab kekhawatiran kita mungkin. Itu Mbak. Kalau saya izin menambahkan sedikit. Silakan. Ya, kemarin pernah sempat ngobrol sama barangkali teman-teman kenal juga dengan Mbak Hanifah Heni yang dari Pekanbaru. Kebetulan beliau juga sarjana pertanian gitu ya, jadi tahu banyak lah tentang ini. Sebenarnya bibit-bibit hibrida yang ada di luar gitu ya, yang ditanam sama petani kita sekarang itu hasil dari apa namanya? Kalau zaman kita SD dulu bioteknologi ya gitu. Jadi silang dari benih yang satu ke yang lain, tanaman satu dengan yang lain. Tapi biasanya satu tanaman gitu. Misalnya tomat ini dengan tomat itu, nah seperti itu. Nah, itu kalau misalnya teman-teman pengen dapat bibit yang heirloom ya, apa sih istilahnya Mbak? Bibit
aslinya gitu ya, tanaman aslinya itu mungkin bisa dengan menanam bibit yang kita punya itu sampai dia berbuah, kemudian dari benih yang kita dapat dari yang kita tanam itu tadi, itu kita tanam lagi kayak gitu terus sampai nanti 2, 3 atau 4 generasi itu beliau bilang sepemahaman saya itu bisa mengembalikan kultur asli dari tanaman tersebut gitu. Oke, jadi mungkin maksudnya tidak organik ini yang GMO ya. GMO itu ya semacam hibrida gitu ya, yang kalau mungkin teman-teman ada yang ini Mbak, khawatir dengan kayak kedelai gitu ya, yang kita kenal sekarang itu kan kedelai impor, terutama dari Amerika itu kan jelas-jelas kalau kedelainya itu GMO gitu ya. Itu memang menurut riset tanaman yang GMO itu sedikit banyak sih kayaknya ya berpengaruh sama kesehatan kita gitu. Tapi ya gimana ya, kedelai lokal ini harganya 2 kali lipat dari kedelai yang impor gitu. Jadi bahan baku kebanyakan ya kayaknya lebih dari 90 sekian persen itu tahu dan tempe yang kita konsumsi sehari-hari yang kita beli di pasar ya dapatnya dari bahannya kedelai impor yang GMO itu. Tapi ya bismillah aja lah, insya Allah kalau kita yakin tetap bisa baik untuk kesehatan tubuh kita lah ya. Begitu. Kemudian selanjutnya ini ada, ini berkaitan ini nomor 2 pertanyaan selanjutnya tentang mengatasi hama secara alami dan companion planting. Ini kayaknya udah dijawab tadi ya sama Mbak Sari tentang tanaman-tanaman refugia dan mungkin Mbak Sari bisa menjelaskan lebih banyak tentang companion planting, Mbak. Dalam satu bedeng ada bermacam-macam tumpang sari lah ya istilahnya. Masih di mute, Mbak. Jadi kalau untuk hama sebenarnya saya menjawab yang pertanyaan pertama dulu ya. Jadi untuk hama itu mungkin nanti kita bisa membagi lahan berkebunnya itu sebagian digunakan untuk menanam bunga-bungaan. Biasanya bunga-bungaan yang saya tanam itu adalah contohnya marigold, kenikir, lalu zinnia, bunga matahari, gitu, atau beberapa jenis bunga lainnya yang intinya mereka bisa menarik datangnya serangga yang nantinya berfungsi sebagai predator alami. Jadi kebun itu tuh tidak hanya isinya sayuran saja, tapi semakin beragam isinya maka kebun kita akan semakin sehat. Ada yang berwarna, ada yang baunya tajam, ada yang bentuk daunnya juga tajam. Intinya semakin beragam maka kebun kita juga akan semakin sehat. Sama seperti prinsip dengan semakin beragam apa yang kita konsumsi, maka itu pun juga akan semakin menyehatkan kita. Gitu. Jadi kalau nanti teman-teman ingin belajar berkebun, mungkin pekan ini kita belajarnya, atau bulan ini kita belajarnya menanam kangkung. Bulan depan boleh ya ganti menanam bayam, lalu kita ganti lagi. Nah, ketika kita melakukan rotasi tanaman yang ingin ditanam, itu sebenarnya tidak hanya baik untuk tubuh, tapi juga baik untuk tanah. Karena ketika kita menanam satu tanaman, tanaman itu biasanya akan menyerap unsur hara yang sama. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa bayangkan ya, kita nanam kangkung terus. Nah, unsur haranya lama-lama akan habis, yang diambil oleh kangkung itu aja. Jadi disarankan nih biasanya ketika kita melakukan rotasi tanaman, teman-teman bisa mulai, misalnya kita nanam kita misalnya menanam kacang-kacangan. Contohnya kacang-kacangan itu misalnya buncis, kacang panjang. Lalu bulan berikutnya atau 3 bulan kemudian kita ganti ke tanaman yang berbuah. Contohnya misalnya cabai, tomat, terong, ya. Lalu udah selesai nih masa panennya, kita ganti lagi dengan tanaman sayuran yang bisa kita panen daunnya, bayam, kangkung. Lalu setelah itu ganti lagi nih, udah selesai masa panennya dengan tanaman yang bisa kita konsumsi akarnya. Misalnya wortel, beet. Jadi ini sistemnya berputar, ini disebut rotasi tanaman. Tidak hanya menyehatkan si tanah, karena itu kan nanti di terakhir tuh biasanya kita tanam dengan legum ya. Karena legum atau tanaman kacang itu sangat bagus memberikan nitrogen untuk tanah.
gitu. Nah, itu dibiarkan berputar terus. Hasil panennya beragam, apa yang kita konsumsi juga jadi beragam. Tubuh akan jadi lebih sehat. Nah, lalu pertanyaan yang kedua ini adalah tumpang sari. Ini adalah juga sebuah ilmu baru ya. Kalau dulu misalnya saya awal belajar berkebun, saya pikir apa enggak nanti nutrisinya bisa rebutan kalau misalnya ditanam barengan gitu kan ya pertanyaannya ya. Tapi ternyata ada tanaman-tanaman yang bisa saling mendukung gitu. Tapi ada juga tanaman yang nantinya akan bisa menyebabkan si tanaman utama jadi kurang baik pertumbuhannya. Jadi untuk masalah tumpang sari, nanti Bapak Ibu semua bisa browsing sebenarnya. Di internet tuh banyak banget tabel-tabel tentang tanaman tumpang sari. Tanaman apa sih yang cocok ditanam oleh tanaman utama? Ambil contoh misalnya, kita ingin menanam tomat. Ini tanaman utamanya nih. Terus kita cari tahu, tanaman tomat tuh sahabatnya siapa sih? Gitu ya. Jadi kalau tanaman tomat itu sahabatnya misalnya kemangi atau seledri. Jadi boleh tuh ditanam barengan. Kalau misalnya, tapi pastikan juga ya potnya juga itu ukurannya juga cocok untuk berdua gitu ya. Jadi kalau saya kadang suka analogi gini, pot itu tuh kayak piring makan kita loh, gitu. Jadi kalau misalnya piring makannya kecil, pasti unsur harinya juga terbatas dong ya. Jadi kalau tanaman sayuran di pot biasanya saya selalu menyarankan pilih pot yang ukurannya di atas 35 cm. Jadi kalau kita beli pot tuh di bagian bawahnya tuh ada buletan dan ada angka. Itu adalah ukuran si pot, ya. Nah, kalau kita mau tanam tumpang sari, coba pilih pot yang ukurannya di atas 40-an. Nah, kita balik lagi nih. Kita punya tanaman tomat sebagai tanaman utama. Lalu setelah itu kita mau coba tumpang sari, kita tanam dengan tanaman jenis lain. Tomat cocoknya dengan kemangi atau seledri. Gitu ya. Jadi bisa nih ditanam barengan. Bahkan mereka tuh bisa saling support. Jadi ambil contoh tumpang sari yang paling terkenal itu adalah tanaman jagung dan juga tanaman buncis. Bawahnya satu lagi bebas, bisa tanaman stroberi atau tanaman yang bisa menutupi tanah. Nah, tanaman jagung kita tanam misalnya sekitar sebulanan kan posisinya udah misalnya udah sedengkul gitu ya. Terus kita tanam tanaman buncis. Nah, si buncis ini nanti akan menjadikan batang jagung sebagai rambatan. Nah, buncis ini memberikan nitrogen kepada tanah yang kita gunakan untuk menanam jagung. Lalu setelah itu kita tanam tanaman yang bisa mengcover tanah. Tadi yang sudah saya sampaikan ya, mulsa atau penutup tanah itu wajib banget. Kita tanam nih, saya biasanya waktu itu nanamnya bayam Brazil. Jadi bisa dalam satu bedengan ada 3 tanaman yang bisa saling mendukung. Jadi gitu ya. Nah, terus Mbak berarti nggak bisa dong kalau misalnya timun itu juga punya ini. Selain kawan, ada juga tanaman yang tidak cocok ditanam oleh timun. Sorry, tomat yang tadi kita bahas ya. Contohnya adalah sawi atau timun. Gitu. Jadi gimana Mbak kalau misalnya saya mau nanam timun atau sawi? Nah, jika misalnya Bapak Ibu punya bedengan, sebetulnya masih bisa kita tanam tuh bersamaan, tapi tidak berdekatan. Gitu. Jadi misalnya kita mau tanam tomat nih di sebelah sini. Lalu setelah itu kita tanam kawannya. Kawannya tomat yaitu kan kemangi. Baru setelah kemangi, baru setelah itu kita tanam timun. Lalu kita tutup lagi dengan kemangi, lalu setelah itu tomat. Jadi proses tumpang sari adalah seperti itu. Jadi nanti Bapak Ibu semua bisa coba ini ya, browsing tanaman-tanaman apa sih yang saling bersahabat. Oke, Mbak Erli. Asik. Jadi satu bedeng bisa panen macam-macam ya, Mbak. Betul sekali. Enak sekali. Iya, betul. Pertanyaan selanjutnya ini yang aku banget nih. Karena aku paling suka ini. Beberapa kali sering ya gagal menanam tanaman mayor seperti ya sawi, kangkung, bayam. Kangkung sih gampang aja kalau kangkung ya. Selada itu aku agak beberapa kali habis-habis aja nih sama bekicot, sama selak gitu. Terus apa yang aku belum berhasil sampai sekarang ini kale, Mbak. Sampai sekarang belum pernah berhasil aku. Jadi ini ada teman yang bertanya tentang tanaman perennial. Itu apa sih sebenarnya tanaman perennial? Kenapa katanya dia pernah Mbak Sari pernah bilang gitu ya, kalau tanaman besar maksudnya itu harusnya lebih bagus ya daripada sayur. Apa sih kata-katanya ya aku enggak. Pohon kali ya, pepohonan ya. Nah, pepohonan gitu.
Oh iya iya, Itu, oke. itu apa maksudnya? Terus kemudian apa maksudnya dengan tanaman perennial gitu? Itu benefitnya apa gitu? Silakan Mbak Oke. Sari. Jadi yang pertama kalau untuk konteks lebih penting mana sih pohon atau tanaman sayuran. Jadi sebenarnya itu saya lagi bicara tentang konteks kebun belakang di mana pohon yang sudah ada tuh nggak ditebang gitu. Jadi ibaratnya gini, pohon itu untuk bisa menemukan sebuah pohon itu kan waktunya sangat lama ya. Dan pohon itu tuh manfaatnya sangat banyak. Dia menyimpan air, dia juga bisa menyimpan energi, gitu ya. Lebih memang boleh bisa dibilang lebih banyak manfaatnya dibandingkan tanaman-tanaman sayur. Gitu. Dalam artian saya tidak ingin mengorbankan si pepohonan yang sudah ada untuk menanam sayuran. Jadi sebenarnya sih begitu. Gitu. Lalu yang kedua adalah tentang perennial. Jadi tanaman perennial, jadi sebenarnya ada istilah-istilah ya dalam usia tanaman. Ada tanaman yang annual. Ini contohnya adalah tanaman yang sekali tanam, terus dia sudah tumbuh daun, kita panen, lalu hidupnya selesai. Gitu. Oke, tanaman semusim, betul Mbak Novia. Lalu ada juga tanaman yang usianya bisa sekitar 1 sampai 2 tahunan. Termasuk tomat sama cabai juga termasuk seperti itu ya, masuk ke dalam tanaman 1 sampai 2 tahunan. Jika ditanam dengan baik, jika dirawat dengan baik, sebenarnya umurnya bisa panjang. Ada juga tanaman perennial. Tanaman yang usia tanamnya panjang sekali. Jadi kita tanam hanya sekali nih, setelah itu kita panen. Contohnya misalnya bayam Brazil, mungkin Bapak Ibu semua udah kenal ya dengan bayam Brazil. Kita tanam sekali, terus setelah itu kita gunting, kita panen, dia numbuh lagi. Terus setelah itu kita panen, dia numbuh lagi. Jadi terus berulang seperti itu tanpa perlu kita menyemai lagi dari awal. Nah, contoh tanaman perennial ini sebenarnya banyak ya. Bayam Brazil, atau mungkin pepaya Jepang, singkong, daun ubi, itu salah satunya ya. Beberapa tanam perennial. Nah, disarankan kebun kita ini lebih banyak menanam tanaman perennial dibandingkan tanaman-tanaman semusim atau tanaman yang 1 sampai 2 tahun saja. Kak, jadi yang pertama adalah effortnya jadi berkurang kan, kita nggak harus nyemai-nyemai lagi. Lalu kedua, kita bisa memberi pangan terus-menerus karena ada tanaman-tanaman yang bisa dipanen berkali-kali. Oke, jadi seperti itu. Ya, cocok banget itu Mbak buat kami yang kekurangan tenaga. Iya benar banget. Perennial tuh menyenangkan ya Mbak Erli ya. Betul banget. Betul. Ini ngomong-ngomong tentang tenaga nih, ada apa? Tadi pertanyaan yang terlihat gitu ya. Kebun Mbak Sari sebegitu besar tuh. Apakah harus ada tenaga yang mengurusnya? Gitu. Ini kebetulan pas banget ini dari Mbak Ria Badria, ya. Iya. Ada ayam, ada kebun dan lain sebagainya. Iya. Jadi sebetulnya memang termasuk dari tahap pembuatan ya. Jadi kalau misalnya Mbak Erli bilang baru 1 tahun udah bagus banget gitu. Karena memang kami meminta bantuan dari tenaga kerja lokal. Jadi tetangga-tetangga sekitar yang biasa berkebun, yang punya keahlian berkebun, terus kami meminta bantuan mereka. Jadi mereka membantu. Jadi suami saya yang mendesain kebunnya, mendesain kandang ayam, tapi dibantu oleh tetangga kami. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, untuk masalah perawatan kebun, ini dilakukan memang setiap hari. Gitu. Biasanya yang lebih intens merawat itu adalah suami, gitu ya. Karena saya posisinya pagi, karena anak saya homeschooling, jadi saya mendampingi dia, lalu siangnya saya mengajar. Gitu. Jadi paling sebenarnya saya ini tim menyemai, tim panen, sama tim makan. Gitu. Lalu jadi untuk saat ini yang lebih banyak intens mengunjungi kebun adalah suami. Jadi pagi hari dan sore hari itu posisinya adalah menyiram, minimal menyiram sebenarnya. Kalau untuk di musim kemarau ya. Tapi kalau untuk di musim hujan ya nggak usah disiram. Tapi perlu ditengok. Gitu. Jadi saya ingat ada sebuah pepatah lama yang sebenarnya kurang lebih bunyinya begini. Pupuk yang paling terbaik itu adalah jejak kaki kita.
Benar ya. Jadi ketika kita melihat kebun, kita tuh jadi bisa tahu loh kondisinya. Oh, tanaman yang ini pertumbuhannya nggak baik nih. Kayaknya perlu saya tambahin unsur hara lagi nih. Oh, tanaman yang ini kayaknya terlalu rimbun nih. Kayaknya saya perlu pangkas. Gitu. Jadi untuk Bapak Ibu sekalian yang posisinya mungkin bekerja nih, waktunya juga kurang, nggak apa-apa. Bisa di alokasikan waktunya misalnya di weekend, di Sabtu Minggu, kunjungi kebun, lihat kebun, cek tanaman-tanamannya, termasuk juga cek kondisi tanah. Kalau kita nanam di pot tuh lama-kelamaan sebenarnya tanahnya tuh akan memadat. Ya kan semakin keras. Mungkin Bapak Ibu suka lihat ya, kalau kita nyiram kok airnya ngegenang terus ya gitu. Artinya tanahnya sudah padat. Maka kita perlu menambahkan unsur hara lagi, sekam sekam bakar agar membuat rongga-rongga di dalam tanah. Gitu. Jadi kalau untuk pertanyaan apakah ada yang membantu, ya ada yang membantu. Paling enak tuh kalau tukang ini ya, panen dan makan. Aku juga mau. Oke, Mbak Sari, ini ada pertanyaan dari Mbak Nana Kaizen. Kenapa ya tanaman buah pada mulanya berbuah dengan kualitas bagus, namun pada panen berikutnya terjadi penurunan kualitas maupun kuantitas meskipun sudah dilakukan pemupukan seperti di awal? Oke. Ini ya. Silakan Mbak Sari. Oke. Tanaman buah sebenarnya gini sih. Apa ya? Yang saya ketahui ya, pendek yang saya ketahui, yang pertama adalah ketika kita menanam di pot, artinya unsur hara memang semakin lama akan semakin berkurang. Jadi sebetulnya yang sudah Mbak lakukan sudah tepat gitu ya dengan menambahkan pupuk. Tapi pastikan juga kebutuhan lainnya untuk si tanaman. Mungkin tanahnya juga terlalu padat karena tanah padat tuh nanti oksigennya berkurang, terus kemampuan untuk air mengalir juga berkurang. Jadi perlu kita cek dulu, perlu kita cek juga unsur hara apa lagi yang perlu ditambahkan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, yang saya pernah baca ketika tanaman-tanaman itu sedang proses berbuah, contohnya misalnya cabai atau tomat ya, kemampuan buah untuk berubah dari hijau ke merah itu membutuhkan nutrisi atau unsur hara yang sangat tinggi. Kalau saya suka analogikan ya, ketika tanaman kita lagi berbuah itu seperti seorang perempuan yang sedang mengandung. Gitu. Saya suka analoginya kayak gitu. Kalau kita lagi mengandung kan kita juga butuh unsur hara lebih ya, gitu. Nah, sama seperti dengan tanaman. Itu yang pertama. Jangan lupa untuk unsur hara ketika sudah masuk fase pembuahan. Lalu yang kedua, kita bisa membantu mengurangi beban si tanaman dengan memetik buah-buah yang masih hijau. Jadi cabai hijau besar, cabai merah besar itu kan asalnya dari cabai hijau besar ya. Jadi teman-teman semua, Bapak Ibu semua sebenarnya bisa dengan memetik sebagian cabai-cabai yang masih hijau. Jadi kita dapat nih panen cabai hijau. Dengan kita mengurangi sebagian dari proses mematangkan buah, itu artinya kita juga mengurangi beban dari si tanaman tersebut. Mungkin itu bisa dicoba ya. Atau yang terakhir adalah pemangkasan. Kalau misalnya daunnya terlalu rimbun, pemangkasan ya, daunnya juga terlalu rimbun, ini si tanaman tuh kayak ini ya, ada fokusnya gitu. Kita mau apa nih? Fokusnya menumbuhkan atau memperbanyak daun atau si buah. Oke, kalau misalnya kita fokusnya mau ke si daun supaya daunnya rimbun dulu, maka buah-buah awal tuh sebaiknya dipetik. Gitu. Ketika posisinya sudah stabil, oh oke nih udah bagus nih untuk berbuah, silahkan biarkan tanaman untuk berbuah. Nah lalu ketika terlalu rimbun maka kita pangkas daunnya. Gitu. Jadi perlu mengenali sih kebutuhan tanamannya seperti apa. Tapi tenang aja kok, lama-kelamaan kita juga pasti makin dekat, makin sering, makin kenal ya. Iya, betul sekali. Nambahin sedikit mungkin kayak model kayak cabai atau tomat kayak gitu ya, tanaman buah yang seperti itu kita juga harus tahu. Ya memang itu benar banget yang dibilang Mbak Sari. Kita harus tahu keadaan gitu, kebutuhan dari tanaman kita. Kawan itu bahkan ada yang setiap hari dia harus ngajak ngobrol kebunnya, tanaman-tanaman di kebunnya, maksudnya itu buat kita healing juga ya, healing nggak perlu jauh-jauh gitu yang punya kebun. Di kebun ya? Kebun aja. Healing gratis.
Jadi kayak tomat atau cabai gitu ya, kalau kita rasa belum cukup umur, belum cukup kuat akarnya, batangnya untuk berbuah, terus dia sudah berbunga, jangan ragu untuk motekin calon buahnya itu, insya Allah kita nggak akan kekurangan nantinya gitu. Jadi benar-benar kita harus kenali ini. Mbak, aku belajar permakultur ini kayak belajar parenting lagi, Mbak. Jadi benar-benar kayak sesuai dengan fitrah gitu, kayak kita mengasuh anak gitu ya. Jadi pada saat anak-anak siap gitu, pada saat tumbuhan siap, ya dia akan menghasilkan sesuatu yang beyond expectation malah kadang. Apa yang kita ekspektasi kayak gitu tuh dia di atas ekspektasi gitu. Jadi pada saat dia belum siap, potekin aja bunganya, biarkan dia tumbuh, akarnya kuat, daunnya kuat. Nah, baru nanti kalau dia sudah siap berbuah, baru kita pruning. Istilahnya kita pangkas daunnya yang terlalu rimbun gitu. Oke, Mbak Sari. Terus selanjutnya ini saya ini pekebun pemula. Bagusnya menanam sayur. Sayur apa ya, Mbak, yang pertama? Tadi udah dijawab sih sama Mbak Sari ya sebenarnya. Kalau Mbak Sari itu suka ngasih tahu kalau kebun pemula ini nanam kangkung dulu ya, Mbak ya. Iya benar. Karena jadi boleh. Ini memang paling mudah sih ya. Jadi kalau pas awal berkebun pun kami diinfokan bahwa untuk pekebun pemula sebaiknya menanam satu tanaman yang mudah ditanam. Gitu ya. Jadi sebenarnya karena setiap tanaman itu kan punya usia untuk bertunas ya. Contohnya bayam dan kangkung dipilih sebagai direkomendasikan karena dia mudah tumbuh. Gitu ya, 3 hari sudah muncul tunas. Bayangkan kalau misalnya pekebun pemula suruh nanam mint atau stroberi yang 1 bulan, atau seledri ya, yang 1 bulan nggak tumbuh-tumbuh, bisa-bisa kita stres ya. Kayaknya tangan saya panas deh, padahal bukan tangan kita yang panas, tapi emang usia tumbuhnya tuh lama. Itu yang pertama. Cari tanaman yang mudah tumbuh. Yang kedua, yang paling mudah perawatannya. Jadi tanaman kangkung atau bayam cuma disiram doang, itu insya Allah subur gitu ya, asalkan media tanamnya juga sudah bagus ya. Lalu setelah itu 3-5 minggu lah ya, 1 bulanan ke atas tuh udah bisa dipanen. Jadi sangat penting gitu ya, merasakan sebuah kebahagiaan, yes saya berhasil, alhamdulillah saya bisa nanam ternyata. Jadi memang untuk pekebun penuh, benar kan kata Mbak Rina ya, benar, seledri itu 1 bulanan. Jadi seledri nanti dulu ya, boleh pilih dari tanaman yang paling cepat tumbuh. Nanti setelah itu kita boleh, oke, kangkung saya udah bisa, saya mau coba challenge ke tanaman yang tumbuhnya tuh agak-agak lama. Kayak misalnya cabai tomat terong kan itu tumbuhnya sekitar 5-8 harian. Lalu perawatannya juga cukup intens, itu boleh kita lanjutkan. Lalu setelah itu kita coba tanam yang agak lama lagi. Jadi bertahap ya, agar kemampuan kita mengenali tanaman dan menghasilkan tanaman juga semakin beragam. Mbak Novi ya, panennya ada manis-manisnya. Iya, betul. Ini ada tambahan ini dari Pak Mujahid Abdurrahim. Tapi perennial akan terbatas pada ukuran tempat tumbuhnya, seperti pot. Semakin lama akarnya akan semakin menyebar luas. Kalau ukuran potnya tidak mencukupi, lama-kelamaan pertumbuhannya akan berkurang. Jadi harus dipertimbangkan untuk lahan yang terbatas, berkebun tanaman yang annual akan lebih produktif walaupun butuh effort lebih. Iya Pak, benar banget Pak. Kalau untuk saya ya, dengan tenaga yang terbatas, lahannya luas tapi tenaganya terbatas, itu memang menguntungkan sekali untuk kami nanam perennial gitu. Dan agak ribet untuk kami nanam annual. Tapi untuk teman-teman yang lahannya sempit, memang karena kan fokus apa yang dilihat gitu ya, yang diperhatikan hari-hari kan nggak terlalu besar gitu ya, nggak terlalu banyak. Itu nanam annual itu yang paling produktif sih memang ya. Kemudian ini ada Mbak Rahma sama siapa tadi ya di atas. Ada yang bertanam, kalau mau belajar berkebun secara intensif, bagaimana caranya Mbak Sari? Apakah ada komunitas berkebun permakultur atau ikut Ketumbar WS ya Mbak Sari? Iya ya, nanti bisa follow Instagram Ketumbar WS. Ini biasanya kami menginfokan untuk kelas-kelas berkebun atau kelas desain kebun dapur gitu ya, karena
Kami pikir ini berdasarkan pengalaman pribadi sih. Tidak semua dari kita memiliki lahan yang luas. Tapi gimana sih caranya supaya dengan lahan yang terbatas, kita bisa memiliki kebun dapur yang nantinya pelan-pelan bisa menyuplai kebutuhan rumah tangga. Untuk ini ya, saya mau jawab tentang apa tadi, komunitas berkebun. Banyak Mbak, kalau saya sama Mbak Sari itu ada ARMP namanya, komunitas Betul. KRM, Kebun Mandiri Pangan. Kemudian saya juga ada komunitas yang alumni ITS nih, kebetulan di ITS itu ada urban farming gitu. Jadi kami ada komunitas tandur-tandur ITS. Kemudian saya juga ada dari Fitra World Movement, itu ada yang section yang khusus tentang ekologi kayak gitu. Itu jadi tinggal cari aja sih Mbak yang sesuai dengan apa yang kita mau gitu. Biasanya sih di grup-grup Facebook atau di Instagram banyak lah. Nanti tinggal pilih mau ikut komunitas yang mana. Begitu. Kayaknya mungkin masih ada yang terlewat di atas atau ada pertanyaan lain. Kayaknya kita sudah cukupkan ya Mbak Sari, kita sudah hampir 30 menit, ini lebihnya mohon dimaafkan banget gara-gara kesalahan teknis di awal, jadi kita lama sekali. Mungkin seperti itu ya teman-teman, kalau misalnya ada pertanyaan yang detail sekali, mungkin yang di grup bisa coba ditanyakan di grup atau nanti saya tanyakan sama Mbak Sari. Nanti saya akan share di IG atau di fanpage-nya The Crew Lestari ya. Kemudian ya saya rasa seperti itu. Mungkin sebelum kita tutup Mbak Sari silahkan kalau ada closing statement dari Mbak Sari. Silahkan Mbak. Oke, baik. Jadi yang ingin saya infokan di akhir ini adalah sebenarnya seperti ini ya. Kita manusia dan alam ini sebenarnya terikat satu sama lain gitu. Nah, yang perlu kita pahami adalah bagaimana caranya kita bisa menyediakan kebutuhan pangan kita tapi tidak merusak bumi gitu. Karena kita bukanlah penguasa bumi ini. Kita bukanlah makhluk hidup, satu-satunya makhluk hidup yang menikmati kenikmatan yang telah Tuhan berikan kepada kita ya. Nah, jadi pastikan ketika nanti kita berkebun, kita bisa pelan-pelan belajar bagaimana caranya berkebun itu tetap lestari seperti yang Mbak Erli sampaikan, dan juga bermanfaat untuk lingkungan sekitar dan tidak merusak bumi. Seperti itu kurang lebih Mbak Erli. Terima kasih. Terima kasih banyak Mbak Sari atas waktunya, 1,5 jam nih Mbak Sari di sini. Teman-teman mungkin ini sesi kita ini sebagai pembuka pikiran ya, pembuka mata istilahnya ya, bahwa kita bisa gitu kok, mandiri pangan hanya dari rumah itu insya Allah bisa. Mau di lahan sempit, mau di lahan luas, tinggal bagaimana maunya kita aja gitu ya. Jadi terima kasih sekali teman-teman sudah hadir pada pagi hari sampai siang ini. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan secara teknis maupun kata-kata yang tidak sesuai ya. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Sari, terima kasih banyak. Sama Mbak Erli. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.